Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yesekiel 34 ayat 16. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Jalahat kuma nama goi obanot kumulak nalilui, namar gasa bolututku, namar nyai ubatatku, tapi anggon namok-mok do nagugui abis konotku, ake parmahan namambayan nadenggan doang. Dalam bahasa Indonesia, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Allah menggambarkan dirinya sebagai gembala. Mungkin sebanyak di antara kita yang tidak memahami ataupun tidak pernah melihat bagaimana gembala. Memang firman ini merupakan konteks yang begitu indah, yang memperlihatkan bagaimana kehidupan umat pada saat itu, dan digambarkan bagaimana kehidupan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Ketika Yesekiel menyatakan firman kepada orang Israel pada saat itu, yang pasti mereka itu adalah orang yang menjauh daripada Tuhan. Orang yang digambarkan sebagai mayat-mayat hidup. Artinya hidup mereka tanpa mereka sadari sudah terhilang arah. Oleh karena itu, Yesekiel mendapat firman daripada Tuhan agar mengingatkan kepada umat itu bahwa Tuhanlah gembala mereka. Gembala yang memperhatikan, yang mengetahui dan memahami secara tepat apa yang dialami oleh umat itu. Oleh karena itu, saudara terkasih, ketika firman Tuhan kali ini dinyatakan, Yesekiel mengatakan bahwa Allah lah gembala. Gembala yang mengenal domba-dombanya, yang mengetahui apa yang terbaik yang harus dilakukan kepada kawanan dombanya. Saudara terkasih, kalau dihadapkan dengan kehidupan kita saat ini, juga Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhanlah gembala kita yang memahami, mengerti atas keberadaan kita masing-masing. Ada beberapa keadaan yang begitu menyenangkan bagi kehidupan kita. Dikatakan yang hilang akan kucari. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita mencari sesuatu yang hilang, yang pasti yang hilang itu adalah karena berharga bagi kita. Tapi kalau hilang, kita tidak cari, berarti tidak berharga. Coba kita bayangkan betapa berharganya kita di hadapan Allah ketika Tuhan mencari kita agar Tuhan menemukan kita kembali. Coba kita bayangkan, siapakah kita? Kita hanyalah debu tanah, di mana Allah mengembuskan napas kehidupan sehingga kita hidup. Namun Allah melihat kita adalah sebagai yang berharga, sehingga ketika kita hilang, Tuhan mau mencari kita. Artinya, jangan kita menganggap bahwa kita tidak berharga. Engkau berharga di mata Allah. Apapun keterbatasanmu, apapun kekuranganmu, apapun dosamu, engkau berharga di mata Allah. Oleh karena itu, ketika Allah memanggil untuk mendekat, sebagaimana di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mencari engkau dan Dia akan menyelamatkan engkau. Dikatakan yang tersesat akan kubawa pulang. Kalau ada yang kita pelihara tersesat, pastikan kita akan coba cari di mana itu. Karena apa? Karena memang
yang tersesat itu, ataupun peliharaan kita yang tersesat itu, kita ingin kembali kepada kita. Kalaupun harus melewati jurang yang dalam, atau melewati hutan yang begitu lebat, namun kita akan mencarinya, karena kita ingin memiliki apa yang tersesat itu. Demikianlah kehidupan kita. Mungkin kita sudah terlalu jauh, menjauh daripada Tuhan, namun Tuhan ingin kita kembali kepada Tuhan, karena Dia membuka tangannya dengan lebar agar kita datang kepada Tuhan. Kemudian, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Saudara, sakit akan dikuatkan. Betapa indahnya ketika kita sakit, yang pasti kita lemah, kita tidak berdaya. Namun Tuhan akan menguatkan kita dalam ketidakberdayaan kita, karena memang bagi Tuhan kita berharga. Yang gemuk akan kulindungi, dan yang kuat serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, itulah yang dinyatakan Tuhan bagi kita. Betapa indah memiliki Tuhan Yesus yang mengerti dan memahami kita. Betapa indah memiliki Tuhan Yesus yang selalu membukakan tangannya agar kita menjadi menerima Dia. Penyertaan, penjagaan, dan pemeliharaan Tuhan melebihi daripada segala-galanya. Dan Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagiku, bagimu, dan bagi setiap orang. Oleh karena itu, datang kepadanya, serahkan segala kehidupanmu kepada tangan Tuhan, Sang Gembala yang agung itu, Sang Pemelihara kehidupan itu. Sehingga dengan demikian, kita akan menjadi nyaman bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Gembala kami. Engkaulah yang memelihara setiap kehidupan kami. Dalam keterbatasan dan kekurangan kami ketahui Tuhan itu baik. Oleh karena itu, biarlah pemeliharaan Tuhan menjadi menjaga memelihara setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Biarlah tangan Tuhan menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dan menuntun setiap kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.